dengan Bu Gubernur menjanjikan 20 hours. Hari ini tahu lubang, besok dibenerin. Sekilat itu. Kabupaten-kabupaten yang punya inovatif, punya katakanlah itu Rewoy salah satunya adalah anggaran untuk jalan. Apakah memang sudah sesignifikan itu ketika jalan dibangun bagus, otomatis ekonominya naik? Bantuannya sosialisasi ke warga, ya kan, ini jalan mesti dipelihara. So kalau nggak bagus, saya telepon langsung di Bina Marga. Ini nggak bagus, tolong dibenerin. GPL. Jadi sebenarnya PR-nya apa dong Pak kalau udah bagus semuanya gini? Mempertahankan. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang banget saja podcast saja kembali hadir, tetap menghadirkan informasi terkini dan juga tokoh-tokoh inspiratif di Jawa Timur. Dan kali ini bersama saya Virgianti Kusuma kita akan menghadirkan perbincangan soal jalan provinsi, akses, ekonomi dan kesejahteraan. Siapa lagi kalau bukan narasumber kita Dr. Agung Mulyono. Selamat siang Mbak Wirsi. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum pemirsa, hari ini kita podcast lagi. Iya. Dengan nanti Bina Marga, dapil saya Situbondo Bondowoso Banyuwangi. Selamat siang, selamat menonton sampai tuntas. Makasih. Wah, asik. Dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Ya. Bapak ini Pak Dokter ini kan sudah 3 kali ya. 3 periode. Dari 2014 sampai 2019 sampai 2024, sekarang 2024 sampai insya Allah 2029. Mungkin 31 bonus nanti. Oh, mantap. Dan sekarang juga menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau misalnya orang lain, tokoh politik lain kan punya cara masing-masing untuk mendekatkan kepada para pemilihnya. Kalau Dr. Agung selain melalui diplomasi kesehatan, sebelumnya kita pernah bahas soal diplomasi kesehatan, tetapi juga punya diplomasi yang unik juga. Kalau saya bilang diplomasi goes, bener nggak Pak? Goes ya, kita punya komunitas sana. Komunitas. Jadi di Dapil. Berarti 3 kota itu komunitasnya bergerak di situ? Banyuwangi yang banyak, lainnya ya ada teman-teman jaringan goes. Banyuwangi yang banyak, kita rutin tiap tahun ada goes bersama. Goes bareng Dr. Agung gitu ya? Goes SDA. Goes SDA. Sahabat Dr. Agung. Oh, mantap. Sahabat. Bisa diceritain nggak sih apa aja kegiatannya? Iya, kalau sahabat Dr. Agung, selain kita tim sukses yang kita bentuk, kita juga menambah semacam ya tim tapi dari goes, sahabat Dr. Agung. Mereka kita bikinkan acara tahunan goes. Sebetulnya besok ini tanggal 5 goes bareng. Tanggal 5 merah itu. Karena situasi kondisi begini, kita tunda. Mungkin minggu depan lah, setelah nggak ada demo ya. Terjadwal kita udah booking hotel di Aston, start di situ, nyari 60 kilo muter-muter, finish di situ, sarapan bareng. Tapi karena kondisi ini belum nyaman, sahabat-sahabat SDA Goeser Banyuwangi tunggu ya. Maksudnya tanggal 5 September ini kita tunda mungkin minggu depan sambil nunggu demonya reda. Nah, kemudian goes ini adalah multi variat, banyak orang, latar belakangnya banyak, multi latar belakang. Ada yang mungkin tentara, ada yang dokter juga, ada yang katakanlah pebisnis ya, macam-macam. Jadi ini ada yang polisi ya. Jadi kita bersama-sama slogannya SMS. Siap menjemput sehat. Wih, mantap. Siap menjemput sehat. Tapi benar, kalau misalnya cara goes ini memang efektif buat diplomasi politik gitu. Ya, cocok. Jadi komunitas itu adalah sama-sama seperjuangan, punya niat yang sama karena goes itu unik. Bisa menyatukan, bisa menyamakan cara pandang, cara pikir kita untuk berteman. Jadi keren juga. Dan jujur pemirsa, sahabat Dr. Agung, gue hampir semua tak lakuin ya, mau fitness lah, lari, renang, tapi yang cocok goes. Karena goes terukur dan banyak teman, relatif happy. Apalagi kita di Surabaya kan ada
rute yang bagus Grand Island Loop, keren. Oh iya, terkenal itu banget satu itu ya putaran di 2,5 Pakuan kilo. City ya. Jadi kalau sepi lebarnya 20 meter tuh Pak lebarnya. Jadi lo mau jam 5 sampai jam 7, jam 8 sepi itu enak itu. Jadi kalau kita hari kerja saya keluar sedikit udah ke situ. Nah, agak ke tengah dikit Tunjungan Loop. Itu 5 kilo satu putaran, keren tuh, halus. Nah, ya favorit Pandaan. Sidoarjo Pandaan favorit itu. Pandaan tuh lumayan ya staminanya, harus luar biasa. Tapi Pandaan saya pulang dijemput. Karena Okay. pemirsa saya anjurkan kalau goesa luar kota itu rute yang rame, contoh Pandaan itu kan pulangnya rame. Iya. Saya pernah dulu buat PP itu baliknya trauma saya karena rame hampir keseret mobil saya. Takut saya kira pulang sekarang dijemput namanya loading. Nah, di sana berangkatnya di Goes, di sana makan kacang hijau gitu, Uber kacang hijau, pulang habis itu. Tapi bukannya pulangnya enak turunan ya Pak ya, kalau bahaya. berangkatnya itu Jadi, kan justru iya, perjuangan banget gitu. Ya justru olahraga yang dicari naiknya, jangan turunnya bahaya. Seberapa cinta sih seorang Dokter Agung sama goes? Oh, cinta banget. Saya 3-4 kali seminggu. 3-4 kali seminggu. Sejak kapan? Sebelum Covid. Setelah Covid, pas Covid. Kita goes sebelum Covid sebetulnya. Di Covid itu justru ditekuni dengan baik. Dan kita goesnya road bike. Bukan goes yang bukan yang di gunung itu, mountain bukan. Kita road bike. Dan ada komunitas ada komunitas Vin, ada CNN, ada Freedom. Ya. Kita rame-rame sama teman-teman. Yang favorit di sini Krian itu favorit kan. Kalau nyari sekitar 60 kilo 70 kilo PP dari Krian itu. Jalannya halus, harus pagi. Harus pagi jam banget 5, ya. Wah, saya pernah nyoba road bike, tapi di Jawa Barat, di Bali, stamina saya nggak kuat. Karena meskipun kita menekuni olahraga lain, goes itu hal yang lain. Spesifik. Itu memang harus dibangun dengan olahraga lain selain goes. Oh, enggak juga. Saya hanya goes saja. Fitness enggak. Lari udah enggak. Kalau mau dikombin bagus. Goes plus fitness kok keren. Goes plus lari bagus. Kalau sempat. Jadi karena saya nekuni di goes, ya goes saja terusin. Kalau di Indonesia paling jauh kemana Dok? Jogja. Tapi nggak sampai Jogja saya batasi 160 kilo, 170 kilo berhentilah. Karena faktor U. Oh iya, ngeri ya. Tapi itu selalu bawa misalnya tim medis, dokter sendiri ya. Mungkin bawa untuk safety. Persiapan obat lah, obat-obat yang katakanlah darurat begitu, dicukupin lah. Toh sekarang udah modern kan, di mana-mana obat gampang di apotek kan. Ya tapi yang penting kita harus bisa ngatur irama goes, hati-hati karena sekali kecelakaan bahaya itu. Ya, jadi kita punya grup yang sudah sering goes bareng sehingga tahu stylenya kita. Oh, jadi saya jatuh di Jogja, ke arah Jogja, di Mojokerto jatuh saya. Karena saya nabrak depannya, itu jatuh sopan, jatuh pelan-pelan. Oh, aduh kan ngeri kan kalau goes itu bisa fatal. Ya namanya goes ya, kalau jatuh biasa lah. Nggak kapok setelah jatuh itu. Kalau udah suka, harus hati-hati, udah tergila-gila itu. Biasanya orang-orang itu mulai goes pas pandemi, tapi habis selesai pandemi kan udah mulai rame lagi nih. Udah berhenti tuh goesnya. Sekarang banyak berhenti, pindah lari. Iya. Tapi saya masih semangat lah goes. Karena nemuin komunitas yang pas juga. Kalau di Indonesia katanya selain di Jogja pernah juga ke Bali. Yang paling menantang di mana? Bali. Kenapa? Keren. Banyak view atau banyak pilihan-pilihan di sana. Jalannya halus, ada tanjakan juga, keren. Jadi saya justru di sana waktu itu seminggu Covid masih agak lumayan tinggi, 2001 ya. 2001 di Indonesia. Covid mulai melandai saya ke sana. Karena masih sepi ya di sini kan. Itu. Dan pemandangannya luar biasa. Lagi sepi-sepinya juga. Memangnya seberapa besar sih dampaknya acara goes-goes ini untuk menarik simpati para pemilih di wilayah Banyuwangi, Situbondo sama Bondowoso? Wah, belum diukur nih. Tapi yang pasti nambah suara. Nambah suara? Nambah Sesignifikan teman, nambah itu? Suara, iya. Karena kita sekali goes 100 orang kemarin. Kita pernah sampai
1.000 orang goes itu. 1.000 orang. Ya, pernah kita dulu. Kita buat tidak road pack, namanya all community. Nah, ada hadiahnya kita. Hadiahnya motor gitu. Ada motor, sepeda, kulkas itu banyak. Sehingga banyak yang minat. Oh, itu ngadainnya di Banyuwangi atau di kota lain? Banyuwangi. Kemudian kalau terbatas road pack paling 100. Besok itu rencana kita mestinya 100 quester lah. Tapi tunda karena demo ini. Karena demo ya. Tapi sekarang kondisinya gimana Pak di kantor? Alhamdulillah ya aman, terkendali, terjaga lah. Ya mudah-mudahan udah berhenti lah. Mudah-mudahan bisa segera ketemu ya yang dimaui masyarakat sama yang diharapkan itu. Nah, kita akan ngobrolin soal jalan provinsi nih, akses ekonomi dan kesejahteraan. Sebagai seorang goeser pasti pernah nyobain semua jalan-jalan di Jawa Timur. Saya yakin sudah pernah. Sebenarnya kalau di Jawa Timur jalan provinsinya itu gimana sih kondisinya? Jadi kalau jalan itu terbagi 3 klaster. Jadi yang pertama jalan kabupaten, kedua jalan provinsi, ketiga jalan nasional. Jadi di setiap kabupaten rata-rata punya 3 klaster itu, kecuali Bondowoso dapil saya. Bondowoso itu hanya ada provinsi dan kabupaten, nasional nggak ada. Dan sampai hari ini jalan provinsi relatif kemantapannya di atas 80%, artinya mulus. Dan provinsi dan kabupaten jaraknya apa lebarnya? Lebar provinsi di atas 7 meter ya. Kalau kabupaten biasanya 4-5 meter gitu. Dan sampai hari ini karena saya di Komisi D dan konsisten terutama anggaran pemeliharaan. Saya lebih senang, saya sering bilang preventive action, mencegah, ngobatin ya. Sehingga dengan maintenance yang bagus maka jalan tidak sampai rusak. Dan bahkan kita bikin hotline dengan Bu Gubernur menjanjikan 20 hours. Hari ini tahu lubang, besok dibenerin. Nah, sekilat itu. Ini dan pemeliharaan sampai 40% ya pemeliharaan rutinnya? Bisa jadi. Contoh dapil saya aja setahun itu lebih 20 miliar tuh di kabupaten. Banyuwangi Indah sekitar 14-an, hampir 20. Situ Bondo itu juga sekitar 14-an. Nah, jadi Bondowoso. Jadi lumayan besar, tapi kan penting itu. Daripada nunggu rusak, preventif dari jalan. Terus kemudian pembangunan jalan justru jauh lebih rendah ya, 5%, pelebaran jalan 35%, pembangunan jembatan 15% dan perbaikan jalan ini 5%. Berarti jalan yang ada sebenarnya sudah memadai ya. Kalau kita lihat justru yang besar di pemeliharaan sebesar 40% dan pelebaran jalan 35%. Karena dengan pemeliharaan yang rutin tadi kan menjadi awet jalan, tetap mulus. Kecuali nanti ada hujan, ya pasti lebih banyak lagi biayanya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat nih kondisi di Jawa Timur ya, Dok. Ada ada total 13 ruas jalan dengan panjang 117,14 km. Kemudian kalau kita lihat di kota-kota lainnya di Situbondo 17,03 km, ada 5 ruas jalan dan juga sebentar, saya di Bondowoso ini nggak dapat datanya, tetapi kira-kira yang lebih Jawa banyak Timur ada kan? Iya, di yang paling besar itu di Banyuwangi. Apakah ada pertimbangan khusus kenapa di Banyuwangi itu kok justru lebih besar dibanding kota-kota lainnya? Apanya? Secara jalan provinsinya lebih banyak, kemudian juga panjang kilometernya juga lebih banyak. Iya, saya nggak pernah ngukur secara detail, tapi yang pasti sesuai dengan luasan kabupaten itu. Karena Banyuwangi itu masuk kabupaten yang luas. Ujung barat ke timur kita bisa 2,5 jam di perjalanan, luas. Jadi tergantung dari luasan kabupaten itu. Kemudian saya dan juga beberapa jalan dari alih fungsi. Dulunya kabupaten dipindahkan ke provinsi ada juga. Dengan nambah panjangnya itu. Sehingga memang lebih banyak yang berubah dari jalan kabupaten ke jalan provinsi. Saya pernah nonton salah satu podcastnya Dr. Agung. Oh ya? Iya, pernah nonton ngobrolin soal jalan ini. Dokter menyampaikan bahwa untuk daerah-daerah yang inovatif, kreatif dan juga potensial dan berprestasi itu harus diberikan reward dalam bentuk anggaran jalan. Benar ya? Betul. Saya kemarin mengusulkan di dalam podcast itu. Cuma nanti pas
belum ketemu Bukub ya, nanti matur Bukub atau Wagub. Jadi memang kabupaten-kabupaten yang punya inovatif, punya katakanlah begitu, Rewoy salah satunya adalah anggaran untuk jalan. Karena hampir semua kabupaten atau kita ngomong desa lah, itu anggaran mereka untuk jalan selalu butuh dan kurang. Termasuk rel kereta api. Perlintasan kereta api. Jadi di Banyuwangi itu ada puluhan lintasan yang tanpa rel kereta tanpa perlintasan, sehingga orang banyak kecelakaan di situ. Jember juga sama, banyak. Itu sangat butuh. Nah, itu kayak gitu dikasih kompetisi aja. Yang prestasi dikasih ini bisa di kesehatan, bisa di jalan, bisa di perlintasan kereta api tadi ya, macam-macam. Jadi tergantung dari nanti kearifan lokal situ. Tapi paling tidak anggaran itu terdistribusi dengan terukur. Jadi prestasi, dengan adanya prestasi maunya setiap daerah saling berkompetisi untuk memberikan yang terbaik sehingga bisa dapat reward dalam bentuk jalan juga gitu. Karena 38 kabupaten kota kalau dikasih semua kan duitnya gede. Nah, cara yang ngasih adalah cari kabupaten yang inovatif, yang prestasi di apapun lah. Ada yang prestasi di pariwisata, ada prestasi yang di katakanlah infrastruktur, ya layak dikasih program dari Jawa Timur. Kalau kita lihat Banyuwangi ini kan selain luas juga memang salah satu sektor pariwisatanya sangat-sangat maju bertaraf internasional. Apa bisa dibilang itu sebabnya dana atau anggaran pembangunan jalan dan perbaikan jalan di Banyuwangi juga lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain yang prestasinya tidak semoncar di Banyuwangi? Iya, bisa jadi. Itu terbukti mungkin bentuk bukti kreativitas kepala daerah. Mungkin dia punya cantolan di pusat juga kan, sehingga anggaran pusat turun. Nah, juga komunikasi baik dengan provinsi sehingga anggaran turun. Nah, saya di podcast nyarankan bahwasanya karena melihat 38 kabupaten kota itu banyak, cara ngasihnya adalah terukur dengan prestasi dia gitu, sehingga mendorong yang lain untuk bikin inovasi prestasi itu. Jadi ini baru rencana atau sudah dijalankan? Rencana, di podcast sudah disampaikan. Cuma saya belum sempat ketemu Ibu Gubernur. Nanti kita Jadi ini baru direncanakan supaya seperti itu ya, supaya kan saking dengan semangat. Podcast gini kan OPD juga lapor ke Gubernur. Nah, itu. Tadi kita udah ngobrolin soal kondisi jalan karena seorang goeser pastinya Dr. Agung juga bisa merasakan jalan langsung yang berbeda dibanding kita naik motor atau naik mobil. Betul. Dan bisa dibilang 80% kondisi jalannya itu bagus ya di Jawa Timur dibanding yang provinsi bagus. Yang provinsi lainnya. Nah, kira-kira daerah mana terutama di Dapil Situbondo, Banyuwangi dan Bondowoso ini yang masih perlu diperhatikan? Kalau provinsi relatif good, kemantapan lebih 80%. Saya goes yang terbaru terakhir bulan apa saya menjelang pemilu apa ya? Itu saya juga ngundang atlet dari Jogja. Itu rute jalan provinsi. 50 km muter-muter di situ, ya sengaja tak buat jalan provinsi, kita lihat halus. Dan saya lapor Pak Ketum, Pak AHY, karena beliau Menteri Infrastruktur ya dan kewilayahan. Jadi itu bentuk kecintaan saya goes dan sekaligus sambil menyelam minum air. Ukur jalan gitu ya. Goes sambil ukur jalan dan ngecek kualitas jalannya. Dan ternyata bagus. Menurut seorang goeser juga bagus. Bagus mulus itu. Karena saya langsung kalau nggak bagus, saya telepon langsung di Bina Marga. Ini nggak bagus, tolong dibenerin. GPL. Apa itu GPL? Nggak pakai lama. Jadi kalau nggak pakai lama tuh targetnya berapa lama sih? Saya sebetulnya 3 hari ke mereka. Tapi kan Ibu pernah janji 20 hours, 24 jam. Dan itu beneran? Beneran. Saya kira di Jepang dong yang bisa 24 hours bisa jalan dibenerin, tapi di Jawa Timur sudah sanggup sampai begitu. Bisa. Provinsi lah ya. Untuk provinsi. Bisa dicek itu. Ada hotline-nya juga, hotline-nya di Bina Marga, ada hotline-nya. Nasional aja kayaknya belum bisa ya, 24 jam. Nah itu, nggak berani ngomong saya. Terus kalau misalnya kita lihat ini kan sudah bagus ya 80%. Kemudian di beberapa daerah terutama yang di Dapil Bapak, Banyuwangi, Situbondo dan juga Bondowoso itu sudah bagus. Jadi sekarang kalau kita lihat namanya hidup harus ada tantangan utamanya sekarang ada di mana terkait kondisi jalan ini? Justru di pemeliharaan, pinter-pinternya OPT di sana memanage itu.
sekali dia harus proaktif dia. Selain dia nunggu dari komplain masyarakat, dia harus ngontrol, proaktif, nyambangi. Sehingga tidak nunggu ada komplain. Nah, itu menurut saya perlu manajemen tersendiri. Dan yang kedua adalah tantangan yang paling berat cuaca kan. Nah, musim hujan pasti terus-terusan hujan pasti bisa merusak jalan itu. Nah, itu aja. Juga ada cerita unik di situ. Kita bangun di Banyuwangi itu sekitar 15 km itu. Kalau PP 30. Itu jalan tuh selama bertahun-tahun nggak pernah bagus. Ini bagus, lebar, mulus. Setelah kita opening 4 bulan pertama tuh orang banyak kecelakaan, mati. Kenapa kok bisa? Padahal kondisinya bagus. Ngebut. Nah itu. Kita pusing kan. Di saat nggak bagus dikomplain. Ada bagus, ternyata dibuat ngebut, kecelakaan. Sementara kalau jalan provinsi kan nggak mungkin dibangun polisi tidur banyak-banyak kan. Sehingga Pak Kades mohon bantuannya sosialisasi ke warga ya kan. Ini jalan mesti dipelihara. Dan ini human error, jangan disalahin jalannya. Sebagai rakyat saya memperjuangkannya tidak gampang, ya kan? Nah ini harus di-manage, pakai rambu-rambu, pakai apa, perhatian atau apalah itu. Sehingga warganya sadar, jangan ngebut-ngebutan. Ya kan? DPR kita kan bingung, saat nggak bagus dikomplain misalnya. Dikomplain, betul. Bagus, banyak kecelakaan, salah lagi kita. Iya, dipakai kebut-kebutan dan juga mungkin balap motor liar gitu ya. Enggak sebetulnya, karena dia ngebut aja. Ngebut aja. Oke, kemudian kalau misalnya kita lihat dengan kondisi semulus ini sebenarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan itu berapa? Tadi kita mau pemeliharaan ya, karena kalau pembangunan kan relatif insidentil, tergantung kebutuhan atau kalau pengajuan per case-nya. Tadi contoh yang Banyuwangi kan sekitar ya 15 miliar, Bondowoso sekitar hampir 14 miliar gituan per tahun anggaran pemeliharaannya. Kalau jembatan juga sedang dibangun di situ Bondo itu ada jembatan. Jadi artinya secara se-Jawa Timur itu besar, baik pemeliharaan maupun pembangunannya, bangun yang baru. Tapi per tahun akan tentunya berbeda sesuai situasi kondisi dan pengajuan dia. Tapi yang pasti dengan case efisiensi kemarin sempat ngerem kita. Ngerem. Karena efisiensi. Dari pusat juga ada aturan untuk ngerem semuanya. Tapi artinya pesan kita pada OPD, walaupun efisiensi kita pengen mereka punya prioritas mana-mana, nggak boleh berhenti. Jadi kalau ada skala prioritas yang mesti dia utamakan program itu. Nah, kalau misalnya ngomongin pembangunan jalan di Banyuwangi, sebelum ada rencana untuk memberikan reward kepada daerah yang punya prestasi, Banyuwangi ini kan sudah terkenal secara internasional sebagai kawasan wisata. Ya, Bali kedua lah. Bali kedua, punya pantai yang bagus, ada Pantai Plengkung, banyak pantai-pantai baru, kemudian juga Pulau Merah, terus Ijen juga. Tambang Emas, Ijen. Ya, Ijen. Ini Teluk itu. Yang baru lagi apa? Teluk Hijau. Sebelum pernah itu. Nah ini jalan provinsinya juga apakah akan diberikan perhatian khusus? Karena kan ini sudah bukan skala nasional lagi, tapi udah skala internasional. Ya tadi salah satunya ada jalan-jalan kabupaten dinaikkan status provinsi, ya. Sehingga menjadi tanggung jawab provinsi. Dan tentunya kalau naik kelas namanya, lebarnya pun bertambah, halusnya juga berubah, kan menjadi. Saya yakin dengan begitu juga menambah performan kabupaten itu menjadi bagus. Ya. Jadi memang ternyata jalan juga bisa dinaikkan statusnya ya. Kalau misalnya turun bisa naik turun, nasional turun provinsi bisa. Rata-rata mesti naik kabupaten ke provinsi begitu. Oh jadi di review jalannya secara berkala, saya baca bahwa ada 5 tahun baru nanti ada keluar keputusan gubernur untuk menaikkan statusnya menjadi jalan. Tidak harus 5 tahun itu. Oh nggak harus 5 tahun? Nggak harus kayaknya. Jadi gitu. Oh oke. Nah kalau misalnya tadi kita ngobrolin soal kawasan wisata, terus kalau di Banyuwangi dan Situbondo apakah sudah masuk kriteria yang bisa dibilang di atas 80% tadi? Provinsi jalannya ya 83, 80 ke atas lah, kemantapannya namanya, kemantapan. Merata seluruh Jawa Timur. Saya yakin ya, provinsi rata-rata kemantapannya segitu. Karena saya kemarin coba kunjungan Mojokerto, kunjungan Jombang, kunjungan Kediri, bagus.
Bagus. Jadi bukan cuma kawasan wisata saja yang diperhatikan. Bukan kawasan wisata atau dapil saya aja enggak, hampir semua dapil. Saya belum tahu Madura, belum tak cek Madura. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya perbaikan jalan itu kan diharapkan bisa membawa dampak secara ekonomi. Tapi sudah real belum? Ini membawa secara teori dan praktek saya yakin begitulah. Dengan jalannya bagus, tentunya menunjang aspek ekonomi, juga kesehatan tentunya. Karena jalan ini menjadi pilar utama menurut saya untuk mengubah ekonomi. Kalau pengamatan selama di lapangan ketika bertemu dengan warga daerah tersebut, dengan Forkopimda daerah, apakah memang sudah sesignifikan itu ketika jalan dibangun bagus, otomatis ekonominya naik? Bisa dibilang begitu. Yang kedua adalah animo atau suara-suara mereka pasti senang dibanding jalannya rusak. Apalagi dia tahu kita DPR, kadang-kadang salah alamat. Jalan kabupaten lapor ke kita, kita jelasin. Jadi karena kesempatan untuk curhat ya, sama perwakilan rakyat. Nah, kalau secara akses sebenarnya apakah sudah menghubungkan titik-titik yang potensial yang di masa depan juga itu perlu untuk pengembangan wilayah? Sudah tentu begitu. Jadi ada kriterianya. Jalur provinsi itu mau naik pun status ada kriterianya situ. Dan pasti kabupaten atau kepala daerah berpikir jalur akses yang pas, kemudian yang strategik gitu, pasti sudah dipikirkan dia. Dan sebaliknya provinsi begitu, mempertahankan, meningkatkan yang sudah menjadi kewenangan provinsi, sehingga semuanya muaranya adalah untuk rakyat, muaranya adalah untuk kebaikan rakyat. Itu aja. Oke. Kalau misalnya dari sisi kesejahteraan, tadi kan kita udah ngobrolin soal ekonomi secara keseluruhan, harapannya bagus. Kesejahteraan emang sudah signifikan belum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlewati jalan-jalan provinsi yang bagus-bagus itu? Nah, itu perlu diukur tuh. Yang pasti kepala daerah, saya sebagai DPR pengennya adalah rakyat kita sejahtera, income-nya bagus, dan bahkan ekonominya stabil, naik bahkan ya. Kita nggak tahu, banyak faktor kan ya. Apalagi kalau sekarang banyak demo ya kan. Kemudian paling COVID itu kan tidak ada pengaruh dengan jalan mulus pun. Kalau COVID kemarin ya lumpuh semua ya kan, terminal tutup, bandara tutup, hotel tutup. Nah, ini artinya banyak faktor ya kesejahteraan tadi atau ekonomi tadi. Tapi yang pasti pilar jalan itu menjadi penopang utama menurut saya. Nah, kemarin kita kan baru saja diuji dengan COVID, terus setelah COVID reda kita diuji lagi dengan efisiensi dana. Itu kan juga pengaruh, Dok. Ya, pengaruh. Nah, kemudian gimana sekarang kondisinya di lapangan? Ya, tetap kita berikan spirit masyarakat, walaupun dengan efisiensi, kita pun juga efisiensi ya, dengan semangat yang tinggi dan bekerja keras dan prioritas. Ya, bahkan kita juga efisiensi yang kalau pengeluaran ya cari yang perlu yang penting, tidak penting ya tidak usah dikeluarin. Cost tadi, karena kembali ekonomi sedang efisiensi tadi. Tapi kalau jalan kan sulit untuk efisiensinya. Bisa, artinya kalau memang anggaran dari dinas itu dikurangi, ya otomatis dia juga ngerem. Mestinya dia membangunnya adalah seluas sekian, ya menjadi sepersekiannya karena efisiensi. Dan dia pasti punya skala prioritas. Kalau kemarin prioritasnya 10 item, ya sekarang tinggal 6 lah prioritasnya. Berikutnya digeser tahun depan lagi. Nah, masalahnya di Jawa Timur ini kan paling besar justru di dana pemeliharaan. Ya. Kan tidak mungkin kita mengurangi dana pemeliharaan, nanti kan resikonya untuk keselamatan juga. Ya. Tapi artinya sampai hari ini setahun berjalan fine. Oke saja. Jadi meskipun ada efisiensi segala macam masih oke ya. Masih oke, on the track. Oke. Kemudian untuk sektor usaha kecil, UMKM, itu apakah sudah juga sangat berpengaruh dengan jalan yang mulus, terus otomatis UMKM tentu juga terbantu? Sangat tentu, karena kembali lagi jalan adalah salah satu pilar ekonomi, penunjang ekonomi ya. Dengan jalan yang bagus, apalagi contoh di Banyuwangi, pertaniannya jalan ya, perkebunannya jalan. Di sana
contoh Buah Naga itu menjadi andalan orang Banyuwangi kemarin. Itu artinya dengan jalan yang bagus memudahkan transportasi mereka, mengirimkan hasil panennya dia, baik antar kabupaten maupun keluar kabupaten. Mereka biasanya ke Bali. Bali, karena Surabaya, Jember. Distribusi untuk hasil pertanian juga semakin meningkat gitu ya. Semakin meningkat dan tentunya mereka sangat terbantu dengan itu. Banyuwangi ini salah satu lumbung padi di Jawa Timur ya. Yang terbesar atau? Ya termasuk mungkin 5 besar barangkali ya. Ada Lumajang, ada Banyuwangi ya. Jadi menurut saya termasuk ke kategori lumbung Jatim lah Banyuwangi ini. Kontribusi. Itu untuk pertanian. Kemudian untuk sektor-sektor lainnya di UMKM, perdagangan, juga Banyuwangi juga ya, kuliner. Banyuwangi kita kan udah tahu semua. Terkenal kulinernya. Iya, kulinernya. Ada nasi tempong, terus ada makanan pecel rawon, rujak soto, rujak soto, seafood. Juga di sana. Jadi emang dengan pariwisata yang dikembangkan itu tentunya imbasnya juga ke kuliner. Kuliner di sana menjadi salah satu ikon Banyuwangi itu. Nah, ini kalau Banyuwangi kita bilang salah satu kota yang moncer banget beberapa tahun terakhir. Tetapi banyak PR juga di Situbondo dan Bondowoso. Yes. Terutama soal kekeringan. Itu ngaruh nggak sih terhadap kualitas jalan di sana? Ya, secara itu lebih mengarah kepada, kalau jalan sih mestinya tidak begitu mengaruh ya, karena justru yang pengaruh nanti pada saat sering hujan itu. Tetapi itu menjadi problematika masyarakat kalau sampai kekeringan, kurang air, karena air kebutuhan kita mutlak gitu kan. Air untuk kebutuhan baik minum dan lain-lain kan selalu butuh air kita. Bahkan untuk sawah pun untuk. Kalau kualitas jalan tidak pengaruh ya? Misalnya kalau jadi musim panas jadi retak begitu atau? Menurut saya tidak begitu masalah mestinya dibanding di saat hujan yang berkepanjangan begitu. Karena justru yang berdampak adalah terhadap masyarakat kita. Kalau sampai kekering berkepanjangan begitu, karena air ini kebutuhan mutlak kita. Nah ini kalau kita lihat tadi Banyuwangi yang sangat moncer, kemudian juga Bondowoso dan Situbondo yang masih banyak PR-nya. Bisa dibilang ini apakah ada ketimpangan wilayah? Ya kembali kreativitas kepala daerah masing-masing untuk mengangkat kearifan lokal. Yang kedua emang akses kan, kebetulan Banyuwangi dekat Bali, kemudian memang sudah dikelola 2 periode Pak Anas dulu kan juga mengelola dengan tentunya sungguh-sungguh dan meningkatkan profil Banyuwangi dan mungkin ekonomi masyarakat. Saya yakin semua kepala daerah berusaha ke sana ya. Cuman memang tergantung banyak faktor lah di situ. Geografis dia ya kan. Bondowoso, tapi kelebihannya masing-masing punya ciri khas. Bondowoso dia punya produksi kopi yang bagus ya kan. Situbondo juga punya laut yang bagus ya, ikan yang bagus. Banyuwangi juga punya begitu ya. Saya yakin hampir semua kepala daerah pasti akan mengangkat kearifan lokal yang diangkat untuk bisa menjadi katakanlah menjadi moncernya tadi kabupaten. Eko. Kalau untuk Bondowoso apa yang harus kira-kira dibenahi? Selain kreativitas dari pemimpin daerahnya dalam mengelola wilayah. Ukurannya apa? Di sana kan contoh di Bondowoso ada hotel yang bagus. Kita lihat kulinernya udah jalan ya. Ya kembali pemerintah hadir bagaimana mensupport UMKM yang ada atau pengusaha yang ada, digandeng betul, diajak bareng-bareng bangun kabupaten itu untuk kemajuan bersama. Terutama UMKM itu penopang ekonomi yang bagus, terbesar kan di negeri Jawa Timur ini. Itu diungkit aja. Mungkin permodalan dipermudah, bankable-nya, kemudian emang disupport pemerintah hadir, disupport pelatihannya lah, apanya lah, bahkan mungkin peralatannya lah, ada banyak faktor. Jadi kembali
ini menunggu kreativitas kepala daerah masing-masing. Jangan sekedar duduk diam begitu, tapi harus dia punya inovasi, punya effort-effort yang terukur. Ya. Kawasan Situbondo, wilayah mana yang saat ini memang perlu untuk dikembangkan lebih jauh, terutama terkait jalan provinsinya? Kembali jalan provinsi itu hampir rata di atas 90% kemantapannya. Jadi ya saya bilang bagus. Nggak ada, artinya mulus jalannya, bagus. Ada 17,03 kilometer ya. Ini kalau saya lihat dari data di Situbondo ya. Mulai dari Kabupaten Bondowoso dan juga Situbondo yang tadi Bapak sebutkan. Kemudian Jalan Jakfar di kota Situbondonya, Jalan Diponegoro, Jalan Pemuda, dan juga di daerah Buduan sampai perbatasan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Dengan itu mulus semua itu. Itu udah mulus semua. Mulus. Semuanya. Cuman saya belum punya data untuk Bondowoso nih, selain tadi. Kalau Bondowoso kondisinya bagaimana? Kembali rata mulus, 80% ke atas di Bondowoso pun. Bondowoso ke Jember itu jalan provinsi juga itu. Saya pernah tuh nyetir. Ya kan? Itu mulus keren, ya, kan? Itu keren, iya. Itu dalam berapa tahun terakhir kira-kira mulai semulus itu? Udah lama itu, udah lama. Saya 3 periode relatif sejak 14 udah mulus. Apalagi ada pemeliharaan yang rutin begitu, mulus. Masih oke. Masih oke ya. Jadi begitu kita kalau sekarang pakai tol sampai keluar Probolinggo, terus jalan masuk keluar ke jalan Gending. Gending itu masih jalan nasional tuh ya. Masih nasional. Kemudian tol juga nasional. Tol nasional, kemudian setelah itu dari situ nyetir Situbondo, Besuki baru mana? Sampai Arak-arak. Akhirnya masuk ke Jember, itu bagus banget. Bagus, ya. Itu provinsi. Dan saya sempat ngerasain waktu ada perbaikan juga di daerah sana dan ternyata jembatan apa? Yang jalan rayanya, tapi bagus, maksudnya kondisinya mulus banget. Mulus, itu kan diarak-arakan gini jalannya kayak abrik komiter. Betul. Itu kan mulus, bagus. Lebih bagus. Mungkin tinggal nambahi rambut jalan atau semacam kayak apa namanya pagar-pagar itu aja nanti ke depan. Kita ajukan nanti. Berarti lebih ke maintenance, pelebaran jalan mungkin ya. Tapi pelebaran juga kemarin sudah cukup lebar ya. Cukup lebar. Kemudian sampai Jember, sampai daerah sebelum masuk pusat kota itu masih aman. Seorang perempuan juga enak nyetirnya sampai sana. Padahal saya belum pernah nyetir tapi Jember, tapi amazed juga dengan kondisi jalannya. Jadi sebenarnya PR-nya apa dong Pak kalau udah bagus semuanya gini? Mempertahankan. Tadi kan nggak gampang mempertahankan. Dan memang membuka peluang masyarakat untuk mengadu kalau ada kerusakan, ada kerusakan lah, atau sebelum rusak. Mulai kita sarankan, saya pesan jangan nunggu rusak parah. Mulai ada kerusakan sedikit segera lapor. Namanya UPT cabang dari provinsi. Jadi kita punya unit di sana pelayanan. Itu seperti hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Kantor, memang kantor cabang, kalau di bank cabang bantu lah di sana. Pasti ada setiap kabupaten kota. Yaitu menghubungkan masyarakat yang punya keluhan soal kondisi jalan. Di samping ada hotline, hari gini kan gampang, hotline tinggal telepon. Jadi tinggal telepon langsung bisa komplain, perbaikan. nyebutin desa, kecamatan. Saya biasa kalau kades yang komplain, saya suruh foto Pak Kades. Di foto titiknya mana, desa apa, kecamatan apa, dusun mana, tak kirim. UPT udah langsung meluncur itu. Dan GPL nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Rekor ketika menerima aduan sampai akhirnya dibetulin tuh berapa lama yang paling cepat di wilayah Situbondo? Rata-rata karena tidak begitu berat, nggak sampai parah, paling 1-2 hari selesai itu. 1-2 hari? Kan nggak parah. Responnya cepat dan kerjanya cepat. 1-2-3 hari lah paling jelek. Kecuali yang berat, longsor itu agak panjang. Tapi kalau sekedar perawatan rutin, dan mereka sudah punya program. Sebuah komplain pun dia sudah punya program. Artinya nggak sempet rusak jalan itu kalau dipelihara. That's why nggak nunggu komplain. That's why 40% ini memang larinya ke pemeliharaan ya. Kemudian pelebaran 35%. 35% dari kondisi wilayah sebenarnya daerah mana yang jadi titik-titik utama untuk kedepannya dalam beberapa tahun terakhir akan ada pelebaran?
Nah itu yang mungkin yang jalan yang naik status tadi, dari kabupaten ke provinsi pasti tambah lebar, itu dilebarin, nambah. Jadi kalau yang sudah provinsi relatif pemeliharaan saja, kecuali hal khusus dirasa kurang lebar karena trafiknya tinggi, dilebarin bisa juga. Tapi rata-rata biasa yang dilebarin lagi adalah yang naik status tadi, kabupaten ke provinsi. Seberapa banyak sih nanti jalan kabupaten yang akan dinaikkan statusnya jadi jalan provinsi? Contoh Banyuwangi itu Muncar Serono itu berapa kilo ya? Sekitar mungkin 15-an itu ya. Ada juga yang Bondowoso ke arah Ijen itu, apa namanya, jalan apa itu ada. Lumayan ya, 15, 10, 20 gitu. Serono Muncar ini sudah masuk ya ke jalan provinsi, sudah masuk ya. Kalau di Banyuwangi tahun lalu nggak salah itu. Ya ada Genteng Kulon, kemudian ada Wonorekso Rogo Jampi, ada Genteng Temuguru, kemudian Jajak sampai Simpang 5 Petahunan, kemudian Pasangaran, Benculuk, Gelagah Agung sampai ke Gerajagan. Jadi Benculuk, Gelagah Agung tuh kampung halaman saya itu. Ke arah Purwo. Karena saya sering guyon itu. Oh iya, kenapa? Jadi pas kampanye saya mulai besok ibu-ibu lewat jalan itu sampai ke Alas Purwo sana harus ingat nama saya. Kalau enggak tak dongano bane kempes gitu. Serem bener. Ancamannya gitu ya. Tapi aman tuh ya, Gelagah Agung, Gerajakan sampai Gelagah Agung sampai Tegal Limo langsung mulus ya ini. Saya janji itu GPL, saya bilang 3 hari. Senin komplain, Rebu beres. Rebu komplain, Jumat beres. Apalagi ada yang mengawal Akamsi. Sebenarnya ketika bertugas di DPRD Provinsi Jawa Timur, apalagi di komisi sekarang komisi D ya, itu kan memang mengurusi masalah pembangunan tata ruang, kemudian pekerjaan umum, pengendalian lingkungan hidup, perhubungan, pertambangan energi, perumahan rakyat, dan terutama jalan yang paling sering ini ya. Itu kalau di komisi D ini ketika bertemu dengan masyarakat yang paling banyak dikomplain itu masalah apa sih? Ketika melihat kinerja pemerintah? Jalan memang. Cuman kadang salah alamat. Oh, kenapa? Jalan kabupaten itu. Jadi kalau misalnya komplain kenapa belum bagus, sebenarnya itu memang bukan wewenang dari pemerintah provinsi. Iya, kita jelasin, reses. Kita jelasin, Bu, Pak, itu ternyata jalan kabupaten. Jadi Ibu ngajukan ke Pak Bupati ya gitu. Atau nunggu saya jadi bupati kan gitu. Ada minat ke sana, Pak? Ngalir aja, nggak tahu nanti. Ngalir aja. Apalagi pengalamannya sebagai ketua kelas selama dari SD, SMP, SMA. Saya selalu teringat karena cuman Dr. Agung ini narasumber saya yang jadi ketua kelas dari SD, SMP sampai SMA. Jadi paten itu. Langkah berikutnya apakah mungkin lari dari kita lihat bahwa sekarang mewakili di tingkat provinsi, tapi nanti apakah langsung akan ke sana, ke arah memimpin wilayah? Ngalir. Nggak ada rencana? Ngalir saja. Oke, kita balik lagi ke jalan, Dok. Dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, bagaimana pandangan dokter terhadap pembangunan jalan provinsi, terutama di 3 kota tersebut? Saya berharap ekonomi kita baik-baik saja, sehingga tentunya jalan akan berkembang terus sesuai dengan rute yang sekarang ini. Sehingga nanti tentunya bahkan kemarin saya sudah ninjau di Banyuwangi, ada jalan-jalan kabupaten yang sudah bisa kita bantu. Jadi nanti bahkan dengan cara saya tadi, yang prestasi kasih apa anggaran itu, bangun jalan desa, bangun jalan kabupaten, sehingga terpacu untuk berinovasi ya. Dan tentunya kita semua berharap negeri kita aman sentosa begitu, sehingga semua program-program di provinsi jalan terus, aspek pembangunannya, kemudian kesehatannya, pendidikannya, kita kan tidak bisa sendirian, harus multidisiplin, sehingga untuk mencapai tujuan rakyat yang makmur itu bisa dicapai. Karena kita pengen tentunya ekonomi kita makin naik masyarakatnya. Kalau negara aman, nyaman, ekonomi bagus, saya yakin rakyatnya akan bagus. Kalau saya kasih kesempatan di sini untuk berbicara dengan masyarakat di Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso, apa yang disampaikan? Oke.
Selamat siang. Jadi dapil saya Situbondo Bondowoso Banyuwangi, di saat kondisi begini, lagi ada demo begini, tolong warga saya jangan sampai ikut-ikutan demo begitu. Jadi jaga diri, jaga keluarganya, anaknya yang kuliah, yang sekolah, fokus belajar. Tidak usah ikut demo. Yang kedua adalah jangan sampai dimanfaatkan orang lain. Fokus yang sekolah-sekolah, yang bekerja-bekerja, yang kuliah-kuliah, dan justru bantu orang tua. Ya. Kemudian kalau yang udah punya usaha kuliner, bisnis, jalankan dengan baik. Hari ini kita sedang prihatin karena kejadian akhir bulan kemarin tanggal 30 Agustus 31 itu, ya. Kita semua tahu di media sosial, di TV, di media cetak. Jadi yang penting dapil saya tetap semangat. Nah, bekerja dan bekerja. Terima kasih. Bekerja dan bekerja. Luar biasa. Terima kasih Dokter Agung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa sampai. Amin. Warga Banyuwangi, warga Situbondo dan Bondowoso bisa dengar, bisa kalau misalnya mereka ingin menghubungi Bapak, sebenarnya paling efektif melalui apa? Apakah Instagram atau boleh menghubungi IG, mana sebenarnya? HP boleh. Jadi insya Allah dapil udah ada tim saya ada tim sukses di sana. Setiap kabupaten kita ada tim. Biasanya tim saya. Dan yang paling sering kita bantu adalah rujukan rumah sakit. Ya, saya sampaikan sekalian. Warga saya di Bondowoso bila mana sakit berat, maka sebaiknya rujuknya di rumah sakit provinsi. Ada rumah sakit di Surabaya 2, Haji dan rumah sakit Sutomo. Yang di Malang Saiful Anwar. Jadi dirasa sakitnya berat, dan yang penting lagi usahakan punya BPJS. BPJS itu membantu sekali. Contoh sekarang, kalau sampai Bapak Ibu cuci darah, sakit cuci darah begitu, sampai sebulan 2 kali misalnya, maka biaya besar, bisa jual rumah dia. Kalau dia punya BPJS maka tidak perlu bayar. Ini maksudnya BPJS. Yang kedua, rujuk rumah sakit yang benar. Kalau sakitnya berat, jangan hanya di rumah sakit yang kecil, yang nggak lengkap. Cari rumah sakit yang gede lengkap, toh gratis dibayar BPJS. Nyawa itu penting, utama ya dibanding biayanya. Dan kalau sudah, apalagi sekarang eranya sudah total coverage, bupati bahkan bayari warganya yang belum punya kartu tuh, sehingga mereka warganya gratis semua kalau mau berobat, baik di rawat jalan, dokter umum, puskesmas maupun ke rawat inap. Demikian warga saya di Bondowoso dan Banyuwangi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Agung. Semoga informasi yang disampaikan sekali lagi bisa membantu masyarakat dari mulai kesehatan, kemudian juga tadi soal jalanan yang 80% sudah mantap ya jalan provinsinya. Dan mudah-mudahan nanti acara goes berikutnya sukses nih Dok. Amin. Berapa orang? 100 orang ya, 100 orang dengan rute 60 km. Luar biasa. Mudah-mudahan juga sukses semuanya. Saya Virgian. Slogannya SMS. Oh, slogannya apa? Saya SMS. SMS apa? Siap menyambut sehat. Oh, siap menyambut sehat. Enggak sia-sia ya, memang sekolah kedokteran lama. Dan slogannya itu juga selalu diingatkan kepada masyarakat bahwa siap menjemput sehat. Apapun olahraganya ya. Oke, boleh gue seperti Dokter Agung atau olahraga-olahraga yang lain. Oke, tetap nonton podcast saja Sapa Jatim di YouTube-nya Kompas TV, dan kita akan hadir dengan informasi yang menarik selalu dan juga menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif di Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Agung sudah hadir bersama kita. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa, tetap like, komen dan juga subscribe.